Baik, sebelumnya apa yang dikatakan oleh tim pro? Tim pro ingin agar calon pemimpin politik mereka diwajibkan lulus tes kompetensi politik terlebih dahulu sebelum mereka bisa mencalonkan diri. Karena mereka percaya bahwa cara ini bisa menyaring calon yang tidak paham politik dan akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik, lebih pintar dan lebih siap dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun dari sisi kami malah melihat masalah besar di sini masalah yang jauh lebih besar di sini. Kami menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya tidak adil, tapi secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Kebijakan ini akhirnya akan menyingkirkan orang-orang baik yang justru dekat dengan rakyat hanya karena mereka tidak terbiasa mengerjakan soal ujian. Maka dari itu kami akan tegaskan sejak awal bahwa inisiatif ini bukanlah solusi, melainkan bentuk pembatasan yang terselubung. Nah, jadi apa masalah utamanya? Masalah utamanya itu bukan terletak pada kurangnya tes untuk kandidat saja, tapi masalah sebenarnya adalah pertama, kurangnya pendidikan politik di masyarakat. Yang kedua, ketertutupan partai politik dalam memilih calon, dan ketiga, lemahnya kontrol terhadap pemimpin setelah mereka terpilih. Nah, keadaannya saat ini adalah status quo-nya saat ini adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat seperti usia, kewarganegaraan, dan hukum itu berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilu siapapun tanpa terkecuali. Nah, inilah bentuk demokrasi yang terbuka, yang mana rakyat yang menilai dan rakyat yang memilih. Lalu apakah perubahan ini mendesak? Jawabannya tidak, juri. Karena mewajibkan tes ini hanya akan membatasi akses politik dari rakyat-rakyat biasa, meningkatkan kesenjangan antara elit dan masyarakat, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan dan pengawasan tes. Lalu, kami di sini tidak hanya menolak mosi ini, tapi kami juga akan menawarkan solusi dan cara alternatif yang lebih masuk akal dan lebih adil. Yang pertama, kami akan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Kedua, menyediakan pelatihan kepemimpinan secara terbuka dan sukarela untuk calon politikus. Dan yang terakhir, mendorong partai politik agar transparan dan akuntabel dalam memilih kandidatnya. Kami percaya dengan cara ini, kita akan meningkatkan kualitas politik tanpa mengorbankan hak-hak siapapun. Lalu sebelumnya, tim proposisi mengatakan bahwa tes ini penting untuk menyaring calon yang kompeten. Kami setuju, memang pemimpin itu harus kompeten, tapi kompetensi itu tidak bisa diukur hanya lewat ujian saja. Pemimpin sejati itu harus punya integritas, empati, dan keberanian. Dan semua itu tidak bisa tercerminkan dari nilai tes saja, juri. Lalu, tim proposisi juga mengatakan bahwa kalaupun ada yang dirugikan, itu untuk kebaikan bersama. Nah, disinilah kami rasa ini adalah cara berpikir yang keliru, juri. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan bersama yang dibenarkan jika itu merugikan kelompok-kelompok tertentu secara sistematis. Karena kami percaya bahwa kebaikan bersama itu harus adil, bukan elitis. Nah, justru tes ini bisa disalahgunakan. Kenapa? Karena kalau lembaga pembuat tes itu punya kepentingan politik sendiri, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk menggagalkan calon-calon tertentu lewat soal-soal yang tidak relevan, terlalu teknis, atau bias. Lalu, jika sebelumnya tim pro mengartikan bahwa kompetensi politik itu hanya sebagai pengetahuan teori dan teknis, maka kami akan menolak definisi itu karena kami percaya bahwa kompetensi politik itu berarti kemampuan dalam pemimpin dalam memahami rakyat, menyuarakan kebutuhan masyarakat, serta mengambil keputusan dengan adil dan bertanggung jawab. Dan itu tidak bisa diuji hanya lewat soal tertulis saja, juri. Karena tujuan politik sejatinya adalah politik itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi soal hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Pemimpin itu bukan ditentukan oleh nilai ujian saja, juri, tapi oleh kepercayaan publik juga. Jika kita memaksakan tes sebagai syarat, maka kita akan memutuskan hubungan alami antara rakyat dan wakilnya. Nah, masuk ke argumen kami yang pertama, yaitu kebijakan ini akan membatasi hak-hak politik warga negara. Juri, tes kompetensi ini secara langsung membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri. Kenapa? Karena demokrasi itu menjamin hak semua orang untuk mencalonkan diri dan dipilih. Lalu, ketika kita menambahkan syarat berupa tes, maka kita akan menyaring berdasarkan logika akademis saja, bukan atas dasar dukungan publik. Nah, contohnya, ketika ada seorang tokoh adat dari desa terpencil, tapi ia dihormati oleh masyarakat dan dikenal jujur, dan lalu ia ingin mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, tapi ia gagal menjawab soal-soal teori karena tidak terbiasa untuk menjawab soal. Akhirnya ia akan gugur kan, padahal masyarakat mempercayai tokoh adat tersebut. Lalu apakah ini adil? Tidak kan? Artinya tes ini akan menyingkirkan calon-calon dari masyarakat akar rumput hanya karena kelemahan teknis, bukan karena mereka tidak mampu untuk memimpin. Lalu yang kedua, ini rentan disalahgunakan dan membuka diskriminasi. Juri, tes kompetensi ini sangat mungkin untuk dijadikan alat penyaringan politik yang tidak adil. Kenapa? Karena
siapa yang menyusun tes, siapa yang mengawasi. Nah, jika lembaga itu tersebut tidak netral, maka bisa saja soal dan hasil tesnya itu diarahkan agar bias. Contohnya, calon yang mengkritik penguasa bisa saja digagalkan dengan soal-soal yang bias. Lalu calon dari daerah-daerah tertinggal bisa saja digagalkan atau gagal karena tidak akrab dengan gaya bahasa atau materi akademik yang digunakan dalam soal tersebut. Artinya, ini bukan sekedar tes saja juri, tapi ini bisa menjadi alat politik yang menyingkirkan mereka yang tidak dianggap cocok oleh penguasa. Lalu, penimbangannya, sekarang mari kita bandingkan secara langsung antara apa yang ditawarkan oleh tim pro dengan apa yang kami tawarkan. Manfaat yang dijanjikan oleh tim pro sebelumnya adalah mereka akan meningkatkan kualitas pemimpin melalui penyaringan dan mengurangi calon yang tidak memahami sistem politik. Tapi ingat di sini, manfaat ini tidak pasti tercapai juri, karena tes itu tidak menjamin kemampuan pemimpinnya. Lalu tes ini juga tidak menjamin integritas, empati dan atau kedekatan pemimpin dengan rakyat. Di sisi lain, biaya dan risiko dari kebijakan mereka ini sangat besar, yaitu karena mereka akan membatasi hak-hak konstitusional warga negara, menyingkirkan calon dari kelompok rentan dan non-akademis, membuka ruang penyalahgunaan tes sebagai alat politik, dan membuat demokrasi ini hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok elit. Sementara, manfaat dari posisi kami adalah kami akan menjaga hak-hak politik setiap warga negara, mendorong keterbukaan dan keadilan dalam sistem politik, menghindari diskriminasi dan elitisasi dalam pencalonan, dan mengarahkan solusi pada akar masalah yang sebenarnya, yaitu pendidikan politik, transparansi partai, dan kontrol publik. Jadi, ketika kita bandingkan secara menyeluruh, argumen kami di sini lebih kuat secara prinsip, yaitu keadilan, demokrasi, dan hak-hak konstitusional warga negara. Lalu yang kedua, argumen kami ini lebih aman secara dampak karena tidak menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan. Dan yang ketiga, argumen kami ini lebih realistis sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas politik secara menyeluruh. Maka juri, dengan mempertimbangkan seluruh resiko, dampak, dan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung bersama, kami dengan tegas menolak mosi ini karena kami percaya bahwa demokrasi ini tidak dibangun oleh soal ujian saja, tapi dibangun melalui kepercayaan, keterbukaan, dan hak yang adil bagi semua orang untuk dipilih dan memilih. Bangga untuk menolak mosi ini. Terima kasih.